Biografi John Locke. John Locke yang dikenal sebagai tokoh filsuf besar era modern memiliki banyak julukan. Ia itu lebih dikenal sebagai tokoh empirisme yang sangat berpengaruh bersama dengan Francis Bacon, George Berkeley, dan David Hume. John Locke sendiri menduduki katalog sebagai para filsuf aliran empirisme, sebuah pandangan pengetahuan yang menekankan bahwa pengalaman indrawi adalah sumber kebenaran, yang sekaligus membantah tesis para rasionalisme seperti René Descartes. John Locke dilahirkan di Princeton di kota Somerset. Orang tuanya adalah penganut Puritan. Ayahnya adalah seorang tuan tanah kecil dan pengacara yang berperang di parlemen pada waktu perang sipil. Locke belajar di Oxford, di mana ia memperoleh gelar BA dan MA. Selama menduduki jabatan sebagai Lord Chancellor, Locke menduduki beberapa jabatan publik penting yang memberinya pengalaman dan penglihatan langsung pada realitas dan jalannya politik. B. Karya-karya John Locke. Buku yang pertama yaitu Two Treatises of Government, berisi tentang politik, terbit sebanyak 2 kali. Buku yang pertama berisikan penolakan terhadap hak kebutuhan primer. Buku kedua berisikan ide-ide John Locke sendiri yang konstruktif tentang watak negara dan kuasaannya. Yang kedua, Ethics Concerning Human Understanding. Buku ini ditulis berdasarkan satu premis, yaitu semua pengetahuan datang dari pengalaman. Di buku ini, Locke menolak ide-ide bawaan. Dia berkata, marilah kita andaikan bahwa jiwa itu laksana kertas kosong, tidak berisi apa-apa. Juga tidak ada ide di dalamnya. Bagaimana ia berisi sesuatu? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya hanya mengatakan dari pengalaman. Di dalamnya seluruh pengetahuan didapat dan dari sana seluruh pengetahuan berasal. Pemikiran empirisme seperti yang dikatakan dalam buku yang berjudul Ethics Concerning Human Understanding, bahwa pengetahuan didapat dari pengalaman indrawi. Tanpa mata tidak ada warna, tanpa telinga tak berbunyi, dan sebagainya. Teori empirisme berasal dari pandangan tabula rasa Johann Locke yang merupakan konsep epistemologi yang terkenal. Tabula rasa, black tabli, kertas catatan kosong, digambarkan sebagai keadaan jiwa. Jiwa itu laksana jiwa kertas kosong, tidak berisi apa-apa, juga tidak ada ide di dalamnya. Ia berisi sesuatu jika sudah mendapatkan pengalaman. Di dalam pengalaman itu kita dapat seluruh pengetahuan, dan dari sanalah asal seluruh pengetahuan. Dalam teori ini John Locke menggunakan 3 istilah sensasi. Yang kemudian tentang agama, Locke juga menentang kekuasaan negara atas agama. Negara tidak boleh memeluk agama, tidak dapat memerintahkan atau meniadakan suatu dogma. Tiap warga negara bebas dalam soal keagamaan. Hak negara hanyalah untuk menindas teori-teori dan ajaran-ajaran yang membahayakan keberadaan negara. Kemudian tentang etika. Berdasarkan asas-asas teori pengenalan itu, di dalam etikanya, Locke menolak adanya pengertian kesusilaan yang telah menjadi bawaan tabiat manusia. Apa yang menjadi bawaan tabiat kita hanyalah kecenderungan-kecenderungan yang menguasai perbuatan-perbuatan kita. Segala kecenderungan itu dapat dikembalikan kepada usaha untuk mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana kita harus berbuat diajarkan oleh pengalaman. Pengalaman mengajarkan bahwa kesenangan dihubungkan dengan perbuatan tertentu, dan bahwa ketidaksenangan dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan lainnya. Hubungan ini sering dikutip dari penetapan suatu penguasa yang memberikan peraturan-peraturan yang bersifat kesusilaan. Selanjutnya, pengaruh John Locke terhadap filsafat ilmu. Pemikiran Locke tentang ilmu mempunyai pengaruh besar terhadap para filsuf sesudahnya, khususnya David Hume di Inggris dan Kant di Jerman. Pandangan Locke tentang babak manusia mendapat ilmu mempunyai 2 implikasi penting. Pertama, munculnya anggapan bahwa seluruh ilmu manusia berasal dari pengalaman dan tiadanya ilmu secara a priori, yaitu sebelum pengalaman, sebagaimana yang dituturkan Descartes. Kedua, seluruh hal yang manusia ketahui melewati pengalaman bukanlah objek atau benda pada dirinya sendiri, melainkan hanya kesan-kesan indrawi dari hal itu yang diterima oleh panca indera manusia. Penjelasan selanjutnya, pertama mengenai pengetahuan yang berasal dari pengalaman, berfaedah segala ilmu manusia sebenarnya hanya merupakan kait-mengait dari pengalaman-pengalaman sederhana. Pemikiran ini hendak memengaruhi dan dipertajam oleh David Hume di kemudian hari, dan kesudahannya mendapat wujud sangat tajam di dalam filsafat Kant.
yang merupakan filsuf sangat berpengaruh di era filsafat modern. Kedua, bahwa manusia dalam pengalamannya sebenarnya hanya menerima kesan-kesan indrawi yang ditangkap oleh panca indera kita dari benda-benda atau hal-hal tertentu, mempunyai implikasi terhadap kecenderungan subjektivisme. Maksud dari subjektivisme adalah pandangan yang menolak telah tersedianya sesuatu yang objektif, yang berjalan umum, dan hal itu hendak mengarah ke relativisme. Hal itu disebabkan manusia yang satu dengan yang lain dapat menarik kesimpulan berlainan mengenai kesan-kesan indrawi mereka masing-masing terhadap suatu hal atau benda. Apa yang objektif, yakni benda tersebut sesungguhnya pada dirinya sendiri, tak dapat dikenal oleh manusia.